Dan kepengurusan MES ini dari berbagai elemen, akademisi, praktisi, pemerintah, pelaku usaha, semuanya menjadi satu. Kita menggabungkan seluruh kekuatan elemen supaya ada efek bola salju dari masyarakat ekonomi syariah ini. Beberapa area yang kita lihat kuat, kebetulan Jawa Timur juga menjadi juara umum Adinata Syariah. Ini memang bagaimana komitmen dari Pemprov ini ketemu dengan langkah proaktif dari pelaku usaha dan dari organisasi masyarakat, kekuatan dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari berbagai lazis untuk mendorong blended finance. Jadi kita ini menyalurkan pembiayaan itu bukan 100% hanya nyari untung ya, tapi bukan berarti juga nyari rugi. Cuman bagaimana menjadi dana yang bisa dikelola secara bergilir. Di saat yang sama ekonomi syariah maju, di saat yang sama ekonomi masyarakat kecil juga maju. Jadi ini adalah titik pintu masuknya. Kalau ekonomi syariah dengan blended finance menjadi jawaban untuk membiayai ekonomi yang berpihak kepada masyarakat yang lebih lemah kondisinya. Nah, yang kedua tidak kalah penting memberdayakan pesantren, yang mana sekitar seperempat dari semua pesantren sudah kita benahi koperasi pesantrennya. Dikasih bisnis yang captive atau bisnis yang ajak, seperti misalnya jadi agen pos, agen bank, agen kemudian juga agen bank syariah ya, dan juga pertasyam dan lain-lain digabung dengan produk unggulan. Nah, begitu sudah ada lembaga unit usaha yang ajak, maka akan lebih enak menjalankan konsep 3 pilar. Santri yang datang dan pergi karena mereka masuk dan lulus itu punya pengalaman, kemudian pesantrennya punya produk yang ajak dan jalankan unit usaha, lalu alumnusnya akan juga berkiprah lebih efektif lagi dengan masyarakat dalam menggelorkan ekonomi syariah. Yang ketiga adalah halal. Halal ini kita bergerak dari hulu ke hilir. Misalnya nih kita punya produk olahan, bahan bakunya daging. Kita mau self-cut sekarang tidak usah, kita bisa self-declare, mendeklarasikan secara mandiri. Tapi kalau misalnya bahan bakunya belum dinyatakan halal kan susah. Maka kita satu bahan baku dimanfaatkan oleh 100 usaha hilir. Begitu kita halalkan yang di atasnya, di bawah otomatis bisa gitu. Nah, inilah strategi yang ingin kita dorong untuk mempercepat cakupan produk halal berbasis self-declare. Tadi masih memaksimalkan pertanian itu. Nah, ini maksud saya gini, kita lihat kontribusi pertanian primer di Jawa Timur relatif stagnan, bahkan cenderung ada turunnya. Dan itu memang kita dihadapkan pada kenyataan keterbatasan lahan. Tapi Pak Menteri menyampaikan dengan teknologi kita bisa meningkatkan produktivitas di hulu. Nah, ini memang kami juga melihat bahwa salah satu cara mensejahterakan adalah mendorong industri hilir yang lebih bagus lagi. Nah, bagaimana kita mendorong hilirisasi yang lebih baik lagi? Tentunya kita harus mendorong pelaku usaha ini supaya punya akses kepada daya produksi yang bagus. Nggak bisa sembarangan diolah, digoreng jadi keripik terus nggak laku gimana? Ya kan? Jangan terus semuanya suruh bikin keripik, kan nggak bisa. Nah, kita harus cari ini berbagai macam. Ada yang kalau buahnya dikasih sterilisasi yang tepat, marketnya bisa lebih luas lagi. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus kita pikirkan supaya kita bisa menambah value atau nilai dari pertanian. Finalisasi peran halal center sama Bahwa ekosistemnya ini sudah terbangun dengan sangat baik karena peran masyarakat juga yang biasa diorganisasi. Jadi halal center ini banyak diselenggarakan juga di kampus, di organisasi masyarakat, dan dia menjadi sebuah jangkar untuk mendorong tadi bagaimana membina agar industri bisa punya sertifikasi halal, ya kan? Ini salah satunya. Bagaimana melatih pendamping halal, itu kan dilakukan di halal center. Nah, jadi kami melihat peran-peran halal center ini luar biasa penting untuk menambah SDM yang nantinya akan mempercepat akselerasi peningkatan industri halal. Surabaya yang sangat membanggakan, dan beliau mau hadir di tengah kesibukannya menunjukkan bahwa beliau punya semangat untuk nyemboyong masyarakat Jawa Timur, masyarakat ekonomi syariah Jawa Timur. Matur nuwun Mas Dhani. Silakan. Siap. Lumayan, nggak tahu udah di sini. Dari MES Kabupaten Kota yang hadir di sini, ya, yang terpenting sekali di MES Kabupaten Kota. Singkat saja, pada kesempatan ini kami bersyukur sebenarnya sejak SK diterbitkan sudah langsung tancap gas bekerja untuk kemudian mulai melaksanakan kegiatan. Mungkin juga hadir di sini
Di antara dewan pakar ini adalah kami di KDIKS, Komite Daerah untuk Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi banyak yang kita gabung-gabungkan ini. Rekan-rekan yang di MES ini juga banyak aktif di KDIKS, yaitu komite yang menjadi organ supporting pemerintah. Namun MES ini adalah civil society-nya yang kemudian akan menggerakkan seluruh elemen dan siapapun bisa masuk ke dalam MES. Apapun latar belakangnya tentu bisa masuk ke dalam masyarakat ekonomi syariah. Yang kami hormati Bapak Ketum, izinkan kami menyampaikan juga bahwa banyak yang meramalkan tahun 2023 sebagai gloomy, tahun yang suram karena imbas dari kebijakan-kebijakan moneter tahun 2022 yang sangat-sangat, kalau istilahnya hawkish atau sangat-sangat keras dalam mengerem laju perekonomian kita. 2 tahun mengalami COVID, ingin dikebut di tahun 2022, yang terjadi malah terjadi overheating. Ibaratnya mobil mau kita genjot 120, baru jalan 60 km per jam sudah overheating. Maka mesinnya harus didinginkan dulu. Tapi ternyata yang tercapai di triwulan pertama kita mencatat pertumbuhan 4,95% year on year. Ini angka yang tentunya membuat kita semangat. Insya Allah kita bisa melalui tahun ini bukan dengan suram tapi dengan kebahagiaan. Di antaranya 31% perekonomian kita ini disumbang dari industri pengolahan. Jadi memang industri pengolahan kita lihat beberapa di sini kita hadirkan minimal 31%. Mohon izin Pak Ketum, yang meningkat justru dari 17% menjadi 19% dan serapan tenaga kerja yang meningkat adalah artinya apakah mungkin karena teknologi digital jadi banyak yang tertarik untuk melakukan trading. Nah ini komoditasnya 19, tapi yang jadi ini yang menjadi tantangan kita. Nah di sisi lain memang kita melihat bahwa indikator-indikator di Jawa Timur ini cukup menggembirakan. IPM-nya itu dari tahun 2022 menjadi naik 0,85% dari tahun sebelumnya. Harapan hidup, kemudian juga tentunya income per kapita dan angka sekolah jadi membaik. Penduduk miskin setelah mengalami kenaikan di tahun 2020 karena COVID, alhamdulillah kemudian sudah mengalami penurunan. Bahkan penurunannya pada September 2022 yang tadinya 2021 4,259 jadi 4,236 juta. Jadi sudah mulai mengalami penurunan. Nah, to the point kita masuk ke dalam ekonomi syariah. Bagaimana dengan ekonomi terdata 6.864 adanya di Jawa Timur. Jadi seperempat dengan total lebih dari 1 juta santri. Mereka ini adalah generasi muda intelektual yang kita yakini istiqomah dalam mendorong tentunya tegak berlakunya ekonomi syariah di Jawa Timur. Itulah sebabnya kita mengawali dari pesantren. Dari total 6.864, sebanyak 1.581 kita mulai dengan penguatan koperasi pondok pesantren. Jadi pesantren ini menjadi, kalau mungkin kita sering mengenal dulu one pesantren, one product. Tapi setelah menjalani, ternyata kita menemukan bahwa kalau hanya fokus ke satu produk, agak sulit untuk membuat pesantren ini mengembangkan kemampuan pengelolaan usaha yang mumpuni. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, sekaligus Bapak Menteri BUMN Indonesia, Bapak Dr. Thohir. Selamat datang, senang sekali seluruh keluarga besar MES bisa langsung bertatap dengan Bapak Ketua Umum beserta Bapak Sekjen MES dan juga Bapak Bendahara Umum MES Pusat. Terima kasih. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Kusnadi, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Sekda Provinsi Jawa Timur Bapak Adi Karyono yang juga dalam kapasitas hari ini mewakili Ibu Gubernur Jawa Timur, yang beliaunya Ibu Gubernur juga adalah Ketua Dewan Penasehat kita. Yang kami hormati Kepala Kantor 4 OJK Provinsi Jawa Timur Bapak Giri Tributo, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Kajati, saya ulangi, Kajati Jawa Timur yang diwakili oleh Koordinator Intel Bapak Christian, terima kasih atas kehadirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon petunjuk
dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami pengurus wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Jawa Timur berikrar, 1. Bersungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan menjalankan amanat sebagai pengurus untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan masyarakat ekonomi syariah. 2. Bersungguh-sungguh untuk senantiasa mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan aplikasi ekonomi syariah. 3. Bersungguh-sungguh untuk mensosialisasikan dan mengedukasi ekonomi syariah kepada masyarakat secara berkesinambungan. Semoga Allah meridhoi dan melindungi setiap langkah dan usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Jaga nama baik dan menaati AD/ART organisasi. Apakah saudara bersedia berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami melantik saudara-saudari sebagai pengurus wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Jawa Timur periode 1444 sampai 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu pengurus wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah yang penuh dengan komitmen tentunya kepada para pengurus dari Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Timur. Sekali lagi kita ucapkan selamat untuk para pengurus yang dilantik secara langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para pengurus yang telah dilantik dari Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Timur. Izin Pak. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Aman ya, Pak? Oke. Baik, terima kasih sekali lagi kami berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada Bapak Erick Thohir, kepada para pengurus, kepada sekjen, pengurus untuk tetap